siang anak-anak. Siang. Oke, pada pertemuan siang hari ini, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang nantinya kita bahas itu dapat berguna dan juga bermanfaat untuk kelangsungan kalian setelah lulus dari SMA ini. Minta tolong ketua kelasnya di sini, Mas Harifan. Oh iya Bu, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa untuk keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Harifan. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau memperkenalkan. Ibu mau masih bisa ditoleransi. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu ingin memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu karena Ibu juga guru baru di SMA ini. Jadi Ibu mau memperkenalkan nama Ibu Kristina. Kalian boleh panggil Ibu dengan sebutan Ibu Kristina ataupun Ibu Kris kalau misalnya kepanjangan gitu. Karena Ibu guru baru di sini. Silakan Bu. Silakan. Oke, karena Ibu guru baru juga di sini, mungkin Ibu pengen perkenalan sama kalian melalui absen aja kali ya. Mama Gali hadir, Fitniah, Ibu Kiki Parmala, Lisa Salma. Oke, yang nggak hadir hari ini siapa ya? Haji, kenapa Haji? Oke, selain Haji ada lagi? Selain Haji ada lagi? Farhan Bu. Kenapa tuh Farhan? Sakit. Oh sakit. Oke. Karena mereka sakit, kita doakan semoga mereka cepat sembuh dan bisa mengikuti pelajaran di lain hari. Oke. Mungkin sebelum kita memulai pembelajaran nih, karena Ibu lihat kalian tuh kayak lesu banget. Coba minta tolong untuk berdiri semuanya. Ya, Ibu tuh pengen kelas ini tuh rame gitu, ceria gitu, walaupun jam sudah menunjukkan pukul 3 gitu. Jam-jamnya darurat ya, anjing pada ngantuk. Jadi Ibu minta tolong kalian untuk berdiri. Ayo kita peregangan. Ibu minta tolong ketua kelas Mas Arifan bisa memimpin peregangan. Silakan Mas Arifan. Dari depan Bu. Iya, nggak apa-apa. Gimana Bu? Terserah. Oh iya, udah. Teman-teman di sini udah pada panas kan? Karena ini siang hari, jadi tadi udah olahraga kan kita pagi. Peregangannya mau apa nih? Ada ide nggak? Peregangannya mau apa? Pardon. Oh ya udah gini aja. Ini kan kelas kita kan nih IPS jadi kompak. Lihat teman kanan kirinya deh, coba dipijit ya, biar ini apa? Biar enjoy gitu. Kalau yang punya temen ya sama Didi kan sama Didi. Udah teman-teman, gimana rasanya? Sudah apa? Sudah. Oh iya Bu. Ibu itu tempat Ibu. Oh iya. Ya nggak apa, silakan masuk. Karena Mas Arifan sudah memimpin peregangan, Ibu kasih riwayat. Wah, ya asli. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Kalau ada biaya kan mending apa aja Bu? Oke, bisa dimohon kondisikan kelasnya ya. Oke, karena di sini kalian ini udah pada fokus belum atau masih ada yang belum fokus?
Sudah Bu. Sudah. Oke. Kalau sudah, mungkin kita langsung mulai saja ke pembelajaran pada hari ini. Sebelum memulai materi pembelajarannya, Ibu akan mau memaparkan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Dengan mempelajari hal ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama itu mendeskripsikan konsep konflik sosial dalam kehidupan. Yang kedua, memahami faktor-faktor dari penyebab terjadinya konflik dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik sosial dalam kehidupan sosial. Dan yang keempat itu, mampu menjelaskan pengaruh terjadinya konflik sosial. Oke, karena di tujuan pembelajarannya kalian udah tahu ya, ada yang udah tahu kita mau belajar apa hari ini materinya? Konflik sosial. Sebelum memulai, Ibu pengen memicu kalian nih. Ada kira-kira dari kalian ada yang tahu nggak sih apa itu pengertian konflik? Pertentangan Bu. Oke, selain pertentangan? Permasalahan. Oke, permasalahan. Oke, kita berikan applause buat teman-teman yang sudah bisa menjawab dengan baik. Oke, di sini konflik sosial. Nah, dari pengertiannya itu konflik sosial ini tuh berasal dari kata kerja Latin atau configure yang artinya saling memukul. Secara sosiologi, konflik ini dapat diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak berusaha ingin menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan. Konflik ini juga sering kali berubah menjadi kekerasan, terutama dengan adanya upaya-upaya dengan pengolahan konflik tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh pihak yang berkaitan. Oke, jadi intinya konflik ini tuh merupakan suatu proses sosial yang terjadi antara dua orang ataupun lebih yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan ataupun membuat lawannya itu tidak berdaya. Nah, ini pengertian konflik sosial yang tadi saya jelaskan itu sama halnya menurut Surjono Sukanto. Nah, Bapak Surjono Sukanto ini mengatakan bahwa konflik adalah proses sosial di mana individu ataupun kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman ataupun kekerasan. Sampai di sini, apakah kalian udah mengerti apa itu pengertian dari konflik sosial atau masih bingung? Mungkin masih ada yang bingung, kira-kira nggak apa-apa, acung aja. Masih ada yang bingung apa itu pengertian konflik? Ayo teman-teman, semangat dong belajarnya. Belajar semangat Bu. Belajar semangat. Oke, mungkin saya bisa menuliskan kembali ya pengertian konflik supaya kalian juga bisa menuliskannya dan bisa mempelajarinya nanti di rumah. Konflik sosial ini merupakan proses sosial antara dua orang atau sekelompok orang yang berusaha menyingkirkan dan membuat pihak lainnya tidak berdaya. Ini pengertian konflik. Nah, konflik itu kan juga berkaitan dengan kekerasan. Nah, dari kalian ada yang tahu nggak kekerasan itu apa? Yang dimaksud dengan kekerasan? Mungkin bisa bantu Ibu untuk menjawab.
kekerasan? Ada yang tahu pengertian kekerasan? Oke. Kekerasan itu merupakan perilaku yang tidak sah atau perlakuan yang salah, bisa diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan cedera atau kerusakan fisik pada orang lain. Oke, betul banget apa yang dikatakan oleh Mbak Karina. Kekerasan ini merupakan konflik sosial yang tidak terkendali oleh masyarakat, di mana nilai dan juga norma sosial itu tuh menjadi terabaikan sehingga dapat memicu terjadinya perpecahan ataupun konflik. Mungkin bisa diberikan aplaus dulu untuk Mbak Karina. Karena Mbak Karina sudah menjawab, saya akan kasih reward. Oke, ini untuk Mbak Karina. Ya, sama. Oke, langsung aja. Saya akan tulis dulu mengenai kekerasan ya. Ini pengertian konflik sosial dan juga kekerasannya. Mungkin anak-anak bisa ditulis dan juga nanti bisa tolong dipelajari lagi di rumah supaya lebih ingat lagi. Jadi intinya itu konflik itu belum tentu menjadi kekerasan. Konflik itu belum tentu menjadi kekerasan, tapi akan tetapi kekerasan itu sudah menjadi bagian dari konflik terlebih dahulu. Begitu teman-teman. Mungkin kita lanjut saja. Kita langsung ke faktor-faktor penyebab terjadinya konflik. Oke, ini ada 3 poin. Yang pertama itu perbedaan antara individu, yang kedua perbedaan antara kebudayaan, dan yang ketiga perbedaan kepentingan. Nah, kita bahas dari perbedaan antara individu dulu ya. Perbedaan antara individu itu diantaranya perbedaan pendapat, tujuan, keinginan, pendirian tentang objek yang dipertentangkan. Nah, dari sini teman-teman ada yang tahu nggak contoh dari perbedaan antar individu itu apa sih? Mungkin ada yang bisa membantu ibu untuk menjawab contoh dari perbedaan antar individu ini. Ayo teman-teman, jangan tidur, yang tidur.
ntar akan dapat nilai dan juga reward kalau kalian bisa. Ada yang bisa bantu ibu? Oke, mungkin karena teman-teman juga masih belum mengerti ya contoh dari perbedaan antar individu ini. Nah, ibu memberikan salah satu contoh. Kan karena kalian ini anak SMA nih. Nah, di mana tuh anak SMA cintanya kan lagi rumit-rumitnya. Nah, ibu memberikan contoh. Iya kan? Karena ibu dulu merasakan SMA seperti itu. Oke, langsung aja. Contohnya ibu mengambil ada seorang cowok mengincar seorang cewek, yang dimana pastinya tuh nanti cewek tersebut ini tuh akan memilih salah satu di antara entah cowok A ataupun cowok B, sehingga salah satu dari cowoknya tersebut tuh pastinya nanti akan merasa kesal karena tidak diterima atau cintanya bertepuk sebelah tangan gitu. Jadi bisa dikatakan ini tuh masuk ke dalam faktor dari penyebab terjadinya konflik perbedaan antar individu. Nah, contohnya seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman udah bisa paham sampai sini? Contohnya, oke. Lanjut, itu yang kedua ada perbedaan antar kebudayaan, di mana karakter seseorang dibentuk dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, sementara tidak semua masyarakat memiliki kebiasaan, nilai-nilai, dan norma-norma sosial yang sama. Nah, dari sini ada yang bisa memberikan contoh tentang perbedaan antar kebudayaan enggak? Kalau ada, tunjuk tangan terus maju ke depan. Nanti akan mendapatkan sesuatu dari ibu. Ayo Mbak Kiki, kayaknya Mbak Kiki mau menjawab. Iya. Contohnya bisa diberitahu apa itu? Ya. Beri applause dong buat mbaknya karena dia sudah menjawab dengan benar. Karena mbaknya sudah menjawab dengan benar, saya akan memberikan reward. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Oke, benar yang dikatakan oleh mbaknya. Lebih jelasnya lagi, saya akan memberikan contoh. Nah, contohnya itu ada dua orang suku nih. Yang pertama suku Batak, yang kedua ada suku Jawa. Nah, di mana yang kalian tahu kalau suku Batak tuh kalau misalnya ngomong kan pasti nadanya tinggi, menggelegar. Terus tuh pasti orang-orang juga berpikir kalau misalnya orang Batak itu ketika ngomong akan marah gitu. Mereka berpikirnya marah. Nah, sementara yang orang suku Jawa ini kan kalau misalnya kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, orang Jawa kan kalau ngomong itu lembut, halus. Nah, ketika orang Batak bertemu dengan orang Jawa dan orang Batak melakukan komunikasi dengan orang Jawa itu beranggapan bahwa orang Batak ini tuh marah terhadap dirinya, padahal tuh tidak seperti itu gitu. Pada dasarnya orang Batak itu kalau ngomong emang sudah seperti itu, intonasinya emang besar kayak gitu. Gitu teman-teman, itu merupakan contoh dari faktor penyebab terjadinya konflik perbedaan antar kebudayaan. Sampai sini bisa dimengerti? Oke, lanjut ke perbedaan kepentingan. Nah, perbedaan kepentingan ini berbeda tingkat kebutuhan hidupnya, dapat menyebabkan perbedaan kepentingan antara individu dan juga kelompok. Nah, dari sini ada yang bisa memberikan contoh terkait dengan perbedaan kepentingan nggak? Mungkin dari sebelah sini teman-teman ada yang bisa memberikan contoh? Ayo. Bapak, Mbak Kiki mau menjawab, silakan. Mbak Kiki jawab ya. Contohnya kemarin saya sempat pelajari salah satu ibu saya. Iya. Itu perbedaan kepentingan memperebutkan tanah ibu.
Betul sekali. Kita berikan applause dong buat Mbak Kiki. Karena Mbak Kiki sudah menjawab, saya akan kembali memberikan reward untuk Mbak Kiki. Bagi-bagi saja. Oke, benar apa yang dikatakan oleh Mbak Kiki. Mungkin saya akan memberikan contoh lainnya gitu. Nah, contohnya ini tuh ada konflik antara pemerintah dan juga masyarakat, di mana tuh pemerintah melakukan penggusuran terhadap rumah-rumah yang berada di sekitaran sekitaran sungai, terkhusus yang ada di Jakarta tuh rumah-rumah terpencil. Nah, biasanya di situ pemerintah tuh melakukan penggusuran dengan tujuan agar ruang kota itu tetap bagus gitu dilihatnya. Nah, akan tetapi orang-orang yang tempat tinggal di sekitaran situ tuh kayak nggak setuju gitu sama apa yang telah diinginkan oleh pemerintah. Maka dari itu mereka berdua terjadinya konflik itu antara pemerintah dan juga masyarakat yang ada di sekitaran tempat tinggal situ. Gitu teman-teman. Sampai sini udah paham? Oke, kita lanjut. Bentuk-bentuk konflik. Nah, yang pertama itu ada konflik pribadi, yaitu konflik yang terjadi antara orang perorangan. Nah, contohnya itu konflik dikarenakan masalah utang piutang ataupun masalah pembagian warisan dan sebagainya. Nah, mungkin dari teman-teman udah pernah merasakan ataupun udah pernah berkonflik sama temennya karena temennya suka meminjam uang kalian, tapi uang kalian tidak diganti. Itu pasti sering terjadi kan. Nah, itu masuk ke dalam konflik pribadi teman-teman. Gitu. Ada yang sampai sekarang utangnya belum dibayar sama temennya? Ada. Oke, kita doakan semoga temennya bisa hilaf ya dan mau membayar. Oke, yang kedua ada konflik politik, yaitu konflik yang terjadi akibat kepentingan yang berbeda antara seseorang ataupun kelompok. Nah, contohnya itu konflik antara sesama penduduk partai politik jelang adanya pemilu, di mana hal ini pendukung partai akan berusaha untuk mencari-cari kesalahan ataupun kelemahan dari sang calon. Nah, sampai sini kira-kira mengerti nggak apa itu konflik politik? Pokoknya yang berkaitan semuanya dengan politik itu masuknya ke dalam konflik politik. Gitu. Nah, yang ketiga ini ada konflik rasial, yaitu konflik yang terjadi di antara kelompok ras yang berbeda karena adanya kepentingan dan juga kebudayaan yang saling berkaitan. Contohnya itu banyak terjadi ya di Indonesia, konflik antar pemuda kulit putih dengan pemuda yang berkulit hitam. Pastinya hal ini tuh sangat meresahkan dan juga dapat menyebabkan perpecahan. Nah, jenis konflik ini masuk ke dalam konflik rasial, teman-teman. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang bentuk-bentuk konflik atau sudah jelas? Oke, mungkin bisa dilanjut ya. Nah, lanjut selanjutnya ada konflik antar kelas sosial, di mana konflik yang muncul karena adanya perbedaan-perbedaan kepentingan di antara kelas-kelas yang ada dalam masyarakat. Nah, contohnya itu konfliknya itu antara pembantu dengan majikan tadi, di mana pembantu menuntut kenaikan gaji kepada majikannya dikarenakan beban pekerjaan yang terlalu berat yang diberikan oleh sang majikan pada pembantu, sementara majikan tidak mau menaikkan gaji sang pembantu, sehingga konflik antar kelas ini pun terjadi di antara mereka. Selanjutnya ada konflik yang sifatnya internasional, di mana konflik ini tuh melibatkan beberapa kelompok negara karena perbedaan kepentingan masing-masing. Seperti yang kita tahu ya, konflik antara negara Palestina dan juga negara Israel. Itu teman-teman. Mungkin bisa dilanjut. Kan karena tadi kita sudah belajar apa itu pengertian konflik sosial, terus bentuk-bentuknya dan juga penyebabnya. Di sini Ibu punya gambar dan juga ini. Itu kalian cocokkan kira-kira mana yang konflik pribadi, mana yang konflik rasial, dan juga mana yang konflik antar kelas. Di sini ada yang tahu kira-kira itu gambar yang pertama tuh orang pada berantem itu masuknya ke dalam konflik apa?
Ayo Antar kelas. kelas. Antar kelas. Oke, mari kita lihat jawabannya apakah benar atau salah. Iya, betul. Yang kedua itu ada dua orang pemuda sedang cekcok kayaknya ya. Ini maksudnya ke dalam konflik apa? Pribadi. Oke. Kita lihat. Oke, benar. Dan yang terakhir itu, nah, jelas maksudnya ke dalam konflik sosial. Oke. Oke, teman-teman, karena kita sudah belajar, Ibu di sini punya tugas untuk kalian. Tugasnya itu tugas kelompok. Jadi Ibu meminta dibagi menjadi ke dalam 4 kelompok. Pembagiannya mungkin dari Mbak yang paling ujung bisa berhitung 1, 3, 4. Oke. 2. Oke. Teman-teman yang mendapatkan kelompok 1 bisa langsung segera bergabung sama kelompoknya. Bisa di sini, di bawah juga boleh. Ayo langsung aja. Biar tidak mengulur waktu, biar kita cepat pulang. Masa kelompok itu. Kamu di mana sama Amanas? Kamu udah? Mak di sini aja. Di sini sana. Yang kelompok 1 yang mana ya? Yang kelompok 2? 4. Oke, teman-teman. Minta tolong ya suaranya, teman-teman. Langsung saja bisa dikerjakan. Ntar perwakilan dari tiap kelompok bisa mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Apakah sudah, teman-teman? Ibu kasih waktu 2 menit lagi ya. Tolong teman-teman suaranya dialihkan.
dari tiap kelompok bisa maju, mulai dari kelompok mana dulu ya? Kelompok 3 boleh? Kelompok 3 silakan maju kelompok 3. Kelompok Ya baik, saya akan membaca hasil diskusi dari kelompok 3. Jadi pada gambar ini terlihat ada seorang karyawan yang sedang marah atau kesal karena dirundung masalah terhadap orang yang ada di sekitar tempat kantornya. Bagaimana konflik ini dapat terjadi? Sifat saling bergantungan tentu saja dalam kerjasama antara dua pihak yang memiliki tujuan yang sama, pasti akan timbul sikap saling membutuhkan satu sama lain. Terkadang banyaknya fungsi dalam organisasi akan lebih sering menimbulkan konflik karena tujuan dari masing-masing bagian yang berbeda. Persepsi hal yang wajar apabila terjadi perbedaan pendapat dalam suatu forum. Karena pada dasarnya manusia memiliki persepsi sendiri dan menganggap bahwa pendapatnya lah yang benar. Komunikasi menjadi kunci penting dalam keberjalanan suatu organisasi. Apabila terjadi cacat dalam unsur-unsur komunikasi, maka akan timbul kesalahan komunikasi yang dapat menyebabkan konflik. Faktor manusia, setiap manusia memiliki pendapatnya masing-masing. Apabila tidak didiskusikan dan ditampung dengan baik, maka berpotensi memunculkan konflik. Oke, terima kasih kelompok 1 sekarang sudah menjawab dengan baik. Kita berikan aplaus dulu dong. Kelompok 3 sorry. Nah, selanjutnya kelompok 2, perwakilan kelompok 2 membacakan hasil. Oh ya, langsung aja ya Bu. Ya. Ada dari kelompok 2 dapat konflik mengenai konflik antar etnis yang terjadi pada antara Sambi dan Kalimantan itu pada awal Februari 2001. Analisisnya dari kelompok kami adalah konflik Sampit ini adalah kerusuhan antar etnis yang terjadi di Sampit pada awal Februari 2001. Konflik ini dimulai di kota Sampit, Kalimantan Tengah yang kemudian meluas ke seluruh provinsi, termasuk ibu kota Palangkaraya. Konflik ini terjadi antara suku Dayak asli dan warga migran Madura. Kala itu, para transmigran asal Madura telah membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah. Akibatnya, Kalimantan Tengah merasa tidak puas karena terus merasa disaingi oleh Madura. Konflik ini terjadi antara suku Dayak asli dan warga migran Madura. Kala itu, para transmigran asal Madura telah membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah. Sorry, ini terulangi. Akibatnya Kalimantan Tengah merasa tidak puas karena terus merasa disaingi oleh Madura. Karena adanya permasalahan ekonomi ini terjadi kerusuhan antara Madura dengan suku Dayak. Penyerangan ini lantas membuat 1.335 orang Madura harus mengungsi dan banyak juga korban jiwanya. Mungkin itu Bu analisis dari kelompok 2. Oke, terima kasih Mas Arifan karena sudah memaparkan hasil diskusi dari kelompok 2. Kita berikan aplaus dulu dong buat Mas Arifan. Oke, terima kasih Mas Arifan. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke teman-teman, mungkin udah bisa berdiri karena udah selesai juga tuh. Ayo teman-teman boleh berdiri, boleh ke bangkunya masing-masing lagi. Oke teman-teman, karena tadi kita udah belajar mengenai apa itu konflik sosial, penyebab dan juga bentuk-bentuknya, dan kita juga tadi udah mengerjakan tugas kelompok itu. Mungkin Ibu cukupkan saja pertemuan kita hari ini. Dari teman-teman ada yang ingin membuat kesimpulan nggak tentang materi pembelajaran kita hari ini? Kalau ada, acung. Nanti mendapatkan nilai plus dan juga reward dari Ibu. Ayo teman-teman, ada yang bisa membuat kesimpulan tentang pembelajaran kita pada hari ini? Ayo, ada yang bisa membuat kesimpulan nggak?
Oke, Mbak Mel, silakan Mbak Mel. Ya, tadi kan kita membahas konflik sosial. Nah, konflik sosial itu adalah perlawanan melalui dua orang atau kelompok yang berusaha memikirkan salah satu pihak. Dan ada kekerasan juga, mana konflik tidak suatu konflik yang tidak bisa terkendalikan dan mengikuti salah satu pihak. Terus ada bentuk konfliknya, yaitu tadi konflik pribadi, konflik politik, konflik antar budaya. Ya Mbak Amel, karena tadi Mbak Amel sudah membuat kesimpulan, saya akan memberikan reward. Nah, rewardnya itu karena kan sudah membuat kesimpulan. Oke, nanti ya next di materi yang akan datang, Ibu akan membagikan reward-reward lainnya. Oke, mungkin kesimpulan yang sudah dibuat oleh teman kalian itu benar, tapi sebagai makhluk sosial tentunya tuh kita pastinya pernah mengalami konflik. Karena konflik ini pastinya tuh selalu terjadi dan akan terus kita temui di dalam kehidupan sekitar kita. Nah, maka dari itu dalam pembelajaran kali ini kita perlu bijaksana dan juga menyikapi akan konflik tersebut. Mungkin itu aja yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum pulang, Ibu juga mempunyai oleh-oleh untuk kalian berupa penugasan. Iya dong, biar kalian bisa semakin semangat lagi, memperdalam lagi tentang pembelajaran konflik sosial ini. Penugasannya itu, tuliskan pengalaman saudara terkait konflik yang pernah dihadapi dan bagaimana saudara menyelesaikan masalahnya. Nah, tugasnya ini nanti dikumpulkan minggu depan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 paling lambat jam 12 malam dan dikumpulkannya melalui G-Drive. Nanti link G-Drive-nya Ibu kirimkan di grup supaya kalian bisa segera mengumpulkan. Oke, mungkin sekian itu aja dari pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Oh iya, tunggu. Mas Arifan boleh memimpin doa terlebih dahulu sampai lupa. Oke, teman-teman semua, kalau kita sudah mengakhiri pembelajaran pada siang ini dengan lancar, alangkah baiknya kita berdoa lagi. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih.